Saya begitu kan dinetralin tuh mobil itu, netralin. Pas mau buka itu hilang tuh yang satu mendadak. Kok satu doang? Pas dia nangkap itu mukanya ajul. Astagfirullahaladzim. Halo semuanya, balik lagi di channel Pesan Terakhir bersama saya Pandirawan. Oke, kali ini kita akan bahas cerita-cerita mistis dan saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kita yang bernama Bapak Jimmy. Oke, Bapak Jimmy, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat mas, alhamdulillah. Terus saya ini panggilnya enaknya apa nih? Bapak, abang, kakak, atau gimana nih? Bebas, tapi lebih nyaman abang aja. Abang. Oh, Saya panggil Bang Jimmy ya. siap. Jadi Bang Jimmy nih saya dengar-dengar ya kan katanya pernah ketemu cewek nih di tol. Tapi pas disamperin ternyata bukan orang. Itu gimana ceritanya Bang? Coba bisa ceritain nggak ke pemirsa dan kita semua yang ada di sini? Baik, oke, terima kasih kepada Mas Pandi ya yang jadi narasumber. Alhamdulillah saya berkenan dipanggil ke sini untuk ya tadi hal mistis lah, menceritakan sedikit mungkin ya. Memang pada waktu itu kita sebagai supir box mas. Oh waktu itu. Oh profesi supir box. Supir box. Memang kita sering di tol ya. Begitu tuh. Jadi Bang, abang ini waktu itu lagi nganter apa? Barang. Apa tuh? Barang itu di sepatu. Oh, Ada sepatu, bukan sepatunya ya. oh dalaman sepatu itu. Itu mau ngirim kemana? Daerah mana? Itu ke Bandung. Daerah Bandung. Bandung itu. Jadi spesifikasinya antara tolnya tol. Dari mana itu? Dari mana kirim? Kita dari sana, dari Bandung, kita pulang ya mas. Oh masih kawasan situ juga. Kita pulangnya. Tapi ya di daerah sini sih dekat. Jam berapa itu kejadian? Kisaran jam 1-an lah kurang lebih. Jam 1 malam pastinya ya. Jam 1 malam. Ya. Jam 1 malam karena kita emang dari siang kan. Siang muter-muter, nah kita udah nyampe Banten lah sini ya. Memang sebelumnya di situ tuh banyak karyawan yang pulang. Karyawan pegawai lah di situ di jalan tol itu biasanya kan suka nyekat bis. Iya saya paham. Yang saya paham itu dan pernah mengalami membawa orang gadis lah atau yang pegawai situ ada 2 orang pernah mengalami gitu tuh. Pulang dari kerja gitu tuh ya. Sampai Senarik pulangnya ya saya kasihan kan gitu tuh. Mungkin udah malam kan gitu tuh. Oh iya sih, emang kadang-kadang saya juga suka nemuin tuh kayak contoh daerah-daerah sini yang daerah pabriknya deket tol. Iya betul. Biasanya waktu pulang kerja mereka itu emang sebenarnya nggak boleh. Iya kan, aslinya nggak boleh. Mungkin mobil jarang, bus kan takut nggak ada. Mereka emang sering tiga kadang menebeng siapa aja gitu kan. Betul. Ya saya pernah ngalamin kayak gitu. Karena kan melihat kasihan lah kan. Iya. Tapi pada waktu itu mah nggak terlalu malam sih, karena kan malamnya dari sana tuh jam 1-nya siang lah. Sampai sini kisaran jam 10-an lah ya. Gitu tuh. Nah ya pernah sekali gitu ngangkut gitu tuh. Yang kedua kali mah sama berdua. Oh berdua. Sama berdua. Pada waktu itu saya sendirian pula, karena emang sering sendirian ya. Begitu tuh. Maksudnya ini gimana? Maksudnya abang sendiri bawa mobil. Terus sekitar jam 1 malam nih baru pulang nih. Di jalan nih terus. Ya situ tuh ada yang ngetop. Oh. Karena kan saya pernah ngalamin membawa ya. Jadi saya santai gitu tuh. Iya. Ya kasihan lah kan gitu. Itu dia sendirian? Dia berdua, tapi yang satunya agak baju putih, yang satunya mah agak hitam, agak abu. Perempuan, tapi lah saya mendaratkan ya. Itu bajunya baju gimana? Baju biasa, baju biasa, kemeja, tapi celana gitu. kemeja lah panjang gitu. Panjang lagi gitu. Yang satunya agak loreng-loreng dikit lah gitu. Tapi bukan tentara bukan ya? Bukan. Ya terus. Ya, pada waktu itu saya mendarat lah gitu tuh. Ya berhenti. Pas berhenti itu yang satu malah nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan itu gimana? Ya tadi emang dari jauh itu kelihatan 2 tuh kan, kisaran 100 meter 50 meteran lah.
ada 2 orang gitu tuh awalnya itu tuh pasti ada jembatan. Oh, di jembatan. Iya, di jembatan itu. Sebelum jembatannya, pas jembatannya apa lewat Pas jembatan? jembatannya mas. Tengah jembatan. Iya, tapi sebelum lah mau jembatan dikit lah gitu. Ya karena memang di situ yang orang nyetor copet itu Oh, seringnya emang di sering di situ. situ sebelum jembatannya kan gitu. Terus? Ya udah begitu saya melipir karena emang udah pernah kan gitu tuh ya membawa orang dari situ tuh. Bapak saya samperin, saya nggak ya. Pas saya begitu kan dinetralin tuh mobil itu, netralin. Pas mau buka itu hilang tuh yang satu mendadak. Kok satu doang? Pas dia nangkap tuh mukanya aduh. Astagfirullahaladzim. Merinding saya juga nih. Asli itu bang, merinding itu. Saya Jadi dia tadi tuh emang maksudnya gini loh, maksud saya ketika abang ini buka pintu, iya kan buka pintu nggak keluar dong, saya enggak. buka pintu aja. Jadi pas mobil ini berhenti pas di depan, maksudnya pas pintunya Pas tuh pintunya. depan dia. Iya pas pintunya, pas dari situ tuh pas itu tuh. Jadi pas abang buka pintu, dia tadinya ngadep ke lain terus nengok ke abang, apa emang udah ngadep ke pintu? Tadinya ngadep ke pintu dulu, pas mau mendarat dia ngebalik kan. Dia ngebalik. Iya, mungkin udah ngedekatin gitu saya gitu. Itu kesorot lampu kan gitu. Ya udah saya biasa aja. Nah, di situ tuh saya gimana ya, bergetar tuh mas. Itu kan kondisi netral mobil itu. Netral kan posisinya dia pakai L300 waktu itu ya. Solar itu kan lama dia ngejatnya mas. Pas waktu saya membuka tuh dia mukanya ajur, merah semua itu. Ya, pada waktu itu saya langsung kaget, spontan ngegas pun juga nggak jalan. Karena kan netral. Langsung kaget itu tuh gas itu nggak kencang. Ya, emang bawanya panik mungkin ya, panik terus emang mobil itu makan solar itu kan lama jadi itu tuh dari situ tuh wah langsung saya ngebut lah. Terus pintu ditutup lagi sempat nggak? Langsung tutup lagi. Oh jadi gini, abang buka pintu ngeliat mukanya hancur langsung tutup lagi. Gas sih waktu itu enggak ini nggak respon iya nggak respon saking kagetnya kan, saking paniknya itu tuh mas. Pas saya ngejat pun juga mobil itu terasa berat gitu tuh, terasa berat. Ada yang narik mungkin. Kayak mungkin bawahnya juga ya. Iya mungkin bawah. Gitu, itu tuh pada waktu itu saya agak-agak kapok gitu tuh. Jadi setelah itu ada yang memang nggak pernah mengikuti. Iya, pas kejadian itu tuh. Awalnya saya enjoy gitu, saling membantu lah gitu ya. Jadi ini ya maksud saya dia itu emang gini loh. Tadinya 2 hilang 1. Berarti emang posisinya saya anggap agak cerdas lah. Gimana cerdas? Cerdas itu begini, kalau dia sendirian, baju putih bukan baju biasa, maksudnya baju putih yang umum dipakai sama makhluk kayak gitu. Kan orang gak bakal mungkin berhenti. Gak bakal mungkin. Saya juga begitu mas, karena kan berdua ada temannya gitu. Iya, nggak mungkin orang takut dong. Benar. Tapi ini dia kayak punya strategi siasat. Mungkin bisa jadi. Dia berdua dulu, biar seolah-olah dia itu orang benar, ya kan? Tiba-tiba abang berhenti, saya jadi merinding nih. Kok saya ikut gasnya jadi merinding. Dia berhenti biar meyakinkan gitu ya. Iya. Bahwa saya ini orang gitu maksudnya. Kaget tuh pas waktu itu udah. Itu beneran mas, anjur tuh mukanya itu. Anjur kayak yang ketabrak mobil itu tuh. Ketabrak mobil, terus matanya itu bagaimana ya? Saya nggak bisa. Tapi saya kalau diingat sekarang masih ingat. Gitu. Waktu terulang lagi lah. Gitu. Itu yang kejadian yang saya alamin, ada horornya lah ya, ada mistisnya itu tuh. Sama ketika saya berdua waktu jalan lagi, ini bedanya nih ya. Sama ditol lagi kejadian tuh. Tapi di tol yang sama? Beda lagi. Tol, ya. Oh ini, tapi ini sama temen berdua. Oh jadi kejadian di tol ini bukan sekali, pernah juga dialami setelah itu. Alami lagi. Gimana itu mah parah itu, memang itu mah ngeberhentiin itu sengaja. Gimana enggak awalnya ini mau kemana nih tadinya? Berdua sama temannya mau kemana? Ini mah deket sih mas, mau Merak. Oh mau ke Merak. Iya, Merak itu deket. Jadi berdua sama teman, mobil box juga. Mobil box juga sama. Mobil itu juga? Beda. Oh beda. Ini itu sama temen berdua. Sama teman berdua. Jadi jam berapa kejadian itu? Itu mah agak malam.
kurang lebih nggak ngetul malam sih ya, kurang lebih jam 12-an lah. Oh, jam 12-an. Malam lagi itu. Udah malam. Iya, itu tuh sama kejadiannya itu, dia mah langsung ngetopin mas, ngetopin. Dia mah apa namanya, kayak ngambang gitu tuh ininya tuh. Itu mah kan kecelakaan, kita juga kecelakaan tuh langsung ngerem mendadak, tapi nggak ada orangnya gitu. Oh, jadi nggak, maksudnya kalau yang ini mah abang lagi kenceng nih, Lagi kenceng, tiba-tiba di tengah, muncul di tengah, muncul dari samping sih. oh jauh, terbang. Iya, dari samping muncul, kan kita kaget mas. Dua-duanya ngeliat itu. Dua-duanya ngeliat saya. Oh, bukan abang doang, bukan Itu. teman juga ngeliat. Iya, sehingga kan kecelakaan tunggal gitu itu. Tapi alhamdulillah saya selamat. Oh, tapi sempat ngerem, jatuh mobil, Sempat kebalik mobil. balik, sempat. Karena kan kitanya kaget sendiri. Jadi buang gitu kali. Ditabrak sama kita tuh. Ditabrak, cuman memang karena dia gaib kan, hilang kan emosinya, enggak kayak orang kes gitu. Iya. Gitu. Tapi itu menunjukin mukanya itu, menunjukin langsung itu mata apa sih saya atau apa sih teman saya yang jelas itu membalik begitu. Tapi agak kurang lebih 20 meter lah. Enggak, maksudnya gimana? Ini kan dia abang lagi kenceng nih. Set. Dia motong dong. Iya, langsung. Dia motong. Kan udah tahu kalau ini mah demit lah kita katakan, Ya, bukan orang. Enggak kayak kayak waktu abang kisah sebelumnya dikira orang gitu. Kaget, diterabas dong. Kaget terabas. Yes. Itu kan trek lurus bang. Kok bisa jatuh? Ngerem dulu. Oh, ngerem dulu. Kaget. Iya. Ngerem, guling itu juga. Oh, jadi Guling. ngerem dadakan ngeguling mobil. Guling. Itu kecelakaan tunggal kitanya. Terus teman saya itu keluar matanya cacat. Jadi cacatnya itu bukan cacat ini ya. Dia itu rapat lah gitu, rapat tuh dia agak ngedip-ngedip itu nggak jelas lah sampai sekarang. Sampai sekarang masih kayak gitu. Masih sampai sekarang. Masih dia. Sampai sekarang kalau dia diginiin tuh, kalau mau digini terus merem lagi gitu tuh. Sampai sekarang itu gara-gara itu teman saya itu. Oh, jadi hantu. Oh, berarti ya bukan rumor ya kalau suka ada kejadian di tol apa di mana. Benar itu mas, benar itu. Itu diganggu. Kadang-kadang saya agak gimana ya? Bukan percaya nggak percaya ya. Cuma saya ada berpikir apa itu alasan supir aja. Aku disalahin, pikir saya gitu. Nyata itu. Tapi abang mengalaminya sendiri tuh ya. Sendiri. Tapi dari situ juga waktu itu mah tragis itu mah kan kalau yang kisah pertama mah enggak Iya, apa-apa lah ya. Iya. Ini mah langsung spontan itu. Berarti emang lihat bikin celaka orang. Ya mungkin itu entah apa saya atau apa teman saya gitu. Benar-benar kalau saya mah selamat gitu. Mobil kita ngegantiin kacanya pecah gitu, yang kaca depan itu memang menunjukin itu kayak dibilang apa ya benar itu kayak di sinetron itu hantu seperti itu saya ngalamin begitu. Nah, kala pas apa namanya saya main ke temen tuh ya, ya ada lagi tuh kisah tuh mas, yang anak kecil dibawa ke hutan. Oh, itu bukan kuntilanak gitu mah. Oh, jadi abang ada dapat kisah juga dari teman, tetangga lah itu. Itu mah asli itu mah. Cuma kan waktu itu di kampung itu kan masih agak hutan-hutan ya. Jadi ini kejadiannya di mana nih? Yang anak kecil katanya dibawa ke hutan sama genderuwo ini di daerah mana? Maksudnya di provinsi mana? Provinsi Jawa Barat mas. Oh, daerah Jawa Barat. Masih di sini lah. Jawa Barat, sekitar Jawa Barat. Jadi gimana itu ceritanya gimana? Ya, pada waktu itu kalau dulu makan sering yang namanya kuntilanak tuh bener di atas pohon itu bener itu mas di sana itu. Ceritanya itu mah karena hutan itu. Emang hutan, tapi nggak terlalu hutan juga sih. Jadi orang-orang itu melihat kayak gitu tuh biasa. Iya, jadi emang dia anak kan kembar nih. Dia main setelah bersisa lah main itu. Anak umur berapa tahun ini? Masih kisaran 10 tahunan lah. Udah gede. Cowok semua dua-duanya lagi main, dia tuh main ke saudaranya. Tapi kan nggak jauh dari rumahnya itu, memang masih alas-alas lah gitu, hutan-hutan, tapi ya banyak selampu mah gitu. Nah si anak ini yang diambil cuma satu
sama Gundurwo itu. Asli itu. Tapi dia lagi main berdua nih. Lagi main berdua. Oh, yang diambil satu. Satu yang diambil. Itu Tapi berarti yang satunya ngeliat nih. Lihat, justru laporan dari yang satunya ini. Oh. Itu bawa di bawah itu. Jadi ceritanya mereka lagi main, tiba-tiba ini Gundurwo ini maksudnya posisinya ngejelma jadi orang apa emang bentukannya kayak gitu? Bentukan Bentuk gitu. itu. Oh, langsung dibawa, Langsung tarik dibawa. gitu. Dibawa ke tengah-tengah hutan. Oh, jadi pas dibawa ke hutan, si yang saudaranya itu langsung laporan. Yang satunya yang kecil nih. Oh. Nah, baru kita mencari. Oh, langsung cari. Warga langsung mencari ya, RT lah ya, kurang lebih ya saudara-saudaranya lah. Ada yang pakai bawa obor, yang obor obor yang pakai genjringan gitu tuh. Bawa minta tolong dikembalikan. Begitu itu tuh. Ada ini yang ini mah bener mas, masuk hutan sih asli, masuk hutan dia asli, ngobrol-ngobrol yang diculik ini itu di center kepompoan nggak nemu pada malam itu sampai jam 3:30, 4 lah mau tahrim tuh ya. Sampai subuh nyarinya itu muter-muter nggak ketemu. Akhirnya kita udah pulang nggak ketemu aja itu. Enggak maksudnya setelah malam sampai tahrim nggak ketemu itu nggak ngecoba siang nyari lagi? Nyari tetap. Oh, tetap nyari lagi. Iya. Oh. Tapi emang anehnya nggak memunculin. Oh, kalau siang malah nggak ada jejak. Nggak tahu kemana itu. Makanya kan itu kan manusia ya yang satunya. Dicari itu juga nggak ada. Karena emang warga di situ tahu angker, makanya malam lagi nyarinya. Walaupun siang udah dicari, malam lagi. Cari lagi. Tapi untuk ketemu. Ketemunya di mana? Ketemunya di atas pohon. Pohon apa gitu? Di pohon apa rimbun. Kalau di sana mah bahasanya aloka ya. Yang ada buah-buahnya itu tuh. Oh. Gitu tuh. Itu mah di pohon yang gede yang besar. Yang kita itu menurut di situ memang ada gitu tuh. Karena warga juga di situ tuh adanya. Begitu tuh. Oh, kata orang-orang yang tahu di situ. Karena dulu tuh sering lewatin jalan itu ketika kita mau ngaji, mau sholat isya atau maghrib tuh di situ tuh lari anak-anak semua rata-rata begitu. Karena emang hawanya di situ tuh. Gitu hawanya. Makanya warga juga curiga di pohon itu tuh. Pas waktu itu mah nampakin sekitar jam 1:30 malam. Nampakin itu. Nampakin anaknya lagi di bawah sama dia. Oh, dia juga nongol. Ada, iya. Ada nongol itu. Ada itu nongol. Bisa merinding itu. Di atas pohon. Di atas pohon. Terus berdiri dia sama anak. Cuman kan warga pun juga ada orang pinternya. Orang pinter enggak sembarangan masyarakat dia. Iya. Karena dia memohon kan gitu tuh. Itu mah asli menampakkan. Kalau di sana bahasanya buta hijau ya. Oh, buta hijau. Iya, buta hijau ya kayak Gundurwo gitu tuh. Gede tinggi orangnya. Mukanya nggak kelihatan muka lah, tapi ada taring-taringnya. Ada itu di sana. Makanya waktu inget ya waktu zaman kolorijo itu kolorijo itu asli itu. Kalau kolorijo kan itu mau ceritanya emang dia pakai kolornya warna hijau atau orangnya hijau pakai kolor. Itu mah kayak buta hijau lah begitu tuh. Gundurwo lah ibaratnya di sana. Gede tuh tinggi, hitam banget itu, kelihatan matanya doang. Matanya melot gede, pokoknya kayak ya sebutnya Gundurwo di situ. Gitu. Itu mah di atas pohon, nampakin sambil gendang anak itu gitu nangis terus anak itu. Tapi anehnya pas kemarin itu nggak ada suara-suara gitu, nggak tahu dibawa kemana itu sama Gundurwo itu. Oh, pas hilang itu. Iya. Akhirnya ya karena emang ada orang pintar di situ ya kan, dia pergi sendiri, anak itu diambil, ada yang naik. Gitu. Maksudnya diambil itu apa sama dia yang ditaruh dulu si anak itu, terus orang itu ngambil anak itu apa kayak diambil di enggak, dia pergi dulu. Oh, pergi dulu. Anak itu taruh dulu di pohon, dia pergi. Memang yang kan pohonnya gede tuh. Cagak gitu tuh. Jadi yang satu ya anggaplah senang dukunnya satunya tuh. Yang warga yang satunya ngambil gitu, naik ke atas. Begitu. Dari riwayatnya sih banyak di situ. Memang situ angker pohonnya ya. Jadi orang tuh nggak berani ke situ. Akhirnya yang udah pernah nebang pohon itu juga nggak berani. Karena emang di situ angker banget situ. Itu rumahnya. Iya, mungkin rumahnya di situ. Mungkin anak itu mungkin digoibkan mungkin sama dia. Digoibkan, bisa jadi di pohon itu. Iya, sepertinya jadi. Mungkin ada di situ. Cuma nggak kelihatan. Wah, itu kayak di cerita apa tuh ya. Pokoknya itu asli itu, Mas. Gundurwo menampakkan itu.
ada orang ya dukun ya orang pinter situ sehingga dia nggak berani menghilang. Anak itu kembalikan situ. Tapi selamat. Berarti terus anak itu inget nggak? Maksudnya pasti ditanya-tanya dong. Pasti. Ditanya-tanya sama warga sama keluarga sama iya, siapa. Kamu dibawa kemana? Gini. Kurang lebih kalau ada waktu itu baru ditanya kemana-mana mah nggak jawab karena dia juga nggak tahu, nggak sadar. Oh dia nggak sadar. Nggak sadar. Nggak. Wah kamu dibawa ke alam ini enggak. Enggak ya. Warganya cerita paling bahwa itu anak itu dibawa itu ya cerita gitu. Akhirnya makanya di situ tuh udah anak kecil itu yang pada keliaran tuh dilarang. Udah nggak boleh lewat situ. Udah nggak boleh. Emang itunya gimana, hutan tapi suka dilewatin anak kecil itu maksudnya gimana sih? Jadi pekarangan sebenarnya mah. Pekarangan tapi di dalamnya ada hutan itu mas. Begitu. Tapi di lewat jalan gitu situ tuh. Oh jadi sebenarnya nggak jauh banget dari rumah warga? Enggak. Cuma ada jalan. Iya. Mungkin karena di kampung-kampung jadi rumah sama rumah itu agak jauh. Agak jauh di sana. Terus gelap kan di situ. Gelap. Makanya kalau orang lewat tuh anak-anak mau ke musola itu agak jauh kan musola itu. Lari tuh biasanya. Pada lari kalau lewat dekat itu tuh. Udah siap-siap 1, 2, 3 gitu tuh. Kan dulu mah lucu ya. Dulu begitu tuh. Itu tuh lama itu nyari-nyari di kali kan, pinggir kali itu pakai obrol, kalau di sana pakai obrol ya, sampai di sajen segala macam gitu, banyak gitu. Itu 2 malam gitu. 2 malam. Nah mungkin pohon itu ada nggak orang punya suka dikeramatkan nggak, maksudnya kayak ada orang minta pesugihan atau segala macam ke situ. Biasanya pohon-pohon kayak gitu enggak juga. Ada di satunya. So, memang kalau di situ memang karena memang dekat warga ya, dekat pemukiman lah di situ nih. Karena satu lagi ada di pinggir kalinya jauh, gitu. Ya itu kalau yang kisah tadi itu yang saya alamin seperti itu mas, itu benar, itu kenyataan itu. Jadi yang saya alamin beberapa tahun yang lalu ya. Itu cukup uji adrenalin. Jadi karena udah 2 kali, beberapa kali lah ketemu. Berarti kalau ketemu lagi udah biasa ini. Enggak lah. Tapi masih ada cerita yang mistis, tapi ini mah buatan manusia, tapi ya masih banyak lah cerita yang lainnya. Berarti next video kita bisa undang Bang Jimmy lagi ya. Siap. Next time lain waktu kita bisa undang Bang Jimmy lagi buat jadi narasumber. Jadi jangan dikupas semua malam ini karena nanti durasinya terlalu panjang ya kan. Jadi untuk sesi kali ini, episode kali ini kita udah mendengarkan cerita dari Bang Jimmy. Ini kisah nyata ya Bang ya? Kisah nyata dialami oleh Bang Jimmy sendiri, di mana dia beberapa kali bertemu dengan makhluk-makhluk gaib yang notabene memang ada gitu. Jadi jangan nggak percaya. Mungkin setiap orang juga pasti ngalamin. Kalau saya sendiri sih, alhamdulillah kalau melihat secara langsung, alhamdulillah belum pernah jangan. Tapi kalau merasakan kayak ketindihan, kayak selebat gitu, emang pernah gitu. Jadi untuk episode kali ini ada nggak pesan-pesan terakhir buat episode kali ini? Pesan terakhirnya sih ya, kalau meninggalkan banyak ya semua perjalanan pasti ada lah kan. Cuman ya jangan mandi malam. Oh, kenapa tuh Bang? Dingin. Bisa. Jadi pesan terakhirnya jangan mandi tengah malam ya. Dingin. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.